Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita, masih kitab Bilangan. Kali ini kita ambil tema tentang kepemimpinan, leadership. Model perjanjian lama dan model perjanjian baru. Itu harus dibedakan karena prinsip konteks itu bukan hanya konteks dekat jauh, artinya ayat atas, bawah, atau perikop, atau pasal, atau kitab. Tapi juga konteks perjanjian, ini yang sangat perlu ya. Banyak orang mengabaikan, termasuk pengajar-pengajar Alkitab banyak mengabaikan konteks perjanjian, sehingga mencampur adukan antara hukum-hukum perjanjian lama ke dalam hukum perjanjian baru. Prinsipnya, hukum dalam perjanjian lama itu tertulis di dalam dua loh batu. Tentu ada peraturan ketetapan. Tetapi dalam perjanjian baru, Ibrani pasal 8 katakan itu bahwa hukum yang tertulis masuk ke dalam batin. Sehingga perjanjian baru, prinsip-prinsip mengenai hukum kepemimpinan akan ada di situ. Dalam perjanjian baru itu jelas hukum-hukumnya tertulis. Hukum-hukum tentang raja juga, yang tidak boleh punya istri banyak, dia harus hukum Taurat selalu didengarkannya, tidak boleh banyak kuda, artinya kekuasaannya dan sebagainya. Itu semua masuk ke dalam batin ya, ketika kita menerapkan prinsip kepemimpinan di dalam gereja. Karena kalau tidak ada perbedaan itu, ya jadi kacau ya. Karena nanti kita melihat ya, ini kita ambil aja dulu secara cepat aja ya, nggak usah kita bahas mendetail dulu. Mengenai kepemimpinan di sini Musa tentunya ya. Karena Alkitab juga memang bilang dalam Yesus mengatakan kursi Musa, ada kursi Musa. Ya, yang saat itu pada zaman Yesus diduduki oleh orang ahli Taurat, orang-orang Farisi, katakanlah Sanhedrin yang 70 anggotanya itu yang dipimpin oleh imam besar. Itu dia punya kursi Musa, dan karenanya orang Israel kata Yesus taatin aja, karena itu sudah kursi itu bicara posisi, bicara jabatan, bicara otoritas ya, sehingga Israel memang harus mengikuti itu. Karena itu memang demikianlah prinsip perjanjian lama, kepemimpinan itu posisi, jabatan ya, dengan otoritas-otoritas yang diatur di dalam hukum-hukum tertulis yang di luar ya. Tapi dalam perjanjian baru, ini bedanya. Nanti kita lihat, kita baca itu ada di dalam Matius 23 dan Lukas 22 secara khusus ya. Nah, mari kita lihat dulu secara cepat aja, karena ini saya kira kalau dibahas terlalu dalam juga bukan waktunya saat ini ya. Yang penting kita melihat ada kepemimpinan model perjanjian lama dan ada kepemimpinan model perjanjian baru. Atau kalau saya bilang ada kepemimpinan model organisasi, yaitu perjanjian lama struktural dengan hukum-hukum tertulisnya. Ada kepemimpinan organisme, karena tubuh Kristus itu organisme, dengan prinsip-prinsipnya. Otoritas hayat itu, saya udah bikin tulisan itu tentang kepemimpinan organisme. Nah, jadi Musa ketika itu dia merasa berat untuk memimpin Israel sendirian begitu ya. Dan akhirnya Jitro, mertuanya itu memberi nasihat. Itu ada di Bilangan pasal 11. Ada di Keluaran pasal 18. Jadi kejadiannya setelah Musa keluar dari Mesir, melewat Laut Teberau itu, tentara Firaun mati. Setelah itu dia berjalan menuju Sinai. Waktu itu belum sampai, tiba-tiba mertuanya datang dan memberi nasihat. Nasihatnya sederhana aja, karena Musa kelihatan berat dari pagi sampai malam menghakimi Israel ya, karena salah tugas pemimpin gitu, dan menyampaikan apa firman Tuhan persoalan Israel terlalu berat. Akhirnya Yitro bilang, udah bikin aja pemimpin 50, pemimpin 100, pemimpin 1000, tergantung kemampuan pemimpinnya, jadi dibagi-bagi ya bangsa itu. Nanti
persoalan yang sulit baru datang ke Musa. Sehingga beban Musa sangat merosot sekali. Dikurangilah ya dengan cara seperti itu. Ya tentu dipilih pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan dan sebagainya. Kelihatannya usul ini bagus ya. Ya secara manusia jelas itu berkuranglah tugas Musa. Karena dia hanya akan mengurus persoalan-persoalan yang sulit. Yang tidak bisa diselesaikan di dalam pemimpin-pemimpin yang di bawah dia. Tapi pada kenyataannya setelah mereka perjalanan ke Sinai selesai 10 bulan kurang lebih sana dan mereka berangkat dari Sinai, maka ada kasus kejadian di dalam Bilangan 11 ini di mana Musa orang Israel minta daging ini ya. Coba kalau kita lihat Bilangan 11 ini ya. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk ya. Dan ada di situ juga orang-orang bajingan yang rakus itu. Nah dia minta makanan. Wah Musa bilang kalau aduh ini berat sekali ya. Karena Tuhan di sini murka dan Musa merasa kok ayat 11 ini. Mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu? Ya sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Dan sebagainya. Bahkan dia ingin minta udah dibunuh aja lah. Bunuh aja lah aku supaya jangan aku melihat celakaku katanya ya. Akhirnya Tuhan kasih solusi soal kepemimpinan ini. Kumpulkan katanya 16 di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang. Kumpul 70 orang dan caranya Tuhan itu gini. Maka aku akan turun 17 berbicara dengan engkau di sana lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas yang 70 itu. Dengan kata lain, pemimpin yang membantu Musa untuk konteks perjanjian lama ya, itu sudah harus katakanlah satu roh. Ya. Sebagian roh Musa turun ke atas yang 70 itu. Jadi bukan nasihat Jitro ya yang modelnya dibagi-bagi mungkin 1000, mungkin 100 dan sebagainya begitu, mungkin 50. Bukan begitu. Tapi ambil rohnya dibagi-bagikan rohnya itu ya 70 tua-tua ya. Nah, tetapi ini bukan berarti tidak ada struktural. Tidak ada struktur dalam kepemimpinan perjanjian lama, bukan. Tetap ada jabatan-jabatan itu dan roh itu biasanya kalau dalam perjanjian lama konteksnya hanya hinggap pada jabatan-jabatan tertentu, misalnya imam, raja, nabi. Dia enggak ke semua umat, enggak begitu ya. Jadi kepemimpinan model perjanjian lama tetaplah itu jabatan, tetaplah itu posisi dengan otoritasnya, tetaplah kursi, ya kursi Musa. Dan memang roh itu tetap ada di dalam kepemimpinan itu. Ada roh yang terbatas kepada para pemimpinnya itu. Bukan umatnya. Ya, nanti kita melihat bedanya ini. Karena di dalam perjanjian baru, gereja itu Roh Kudus itu kepada semua umat. Semuanya raja-raja, semuanya imam-imam dalam perjanjian baru. Makanya modelnya jangan mencuri menerapkan model perjanjian lama, terapkan di sini. Kalau denominasi rada mirip itu dengan perjanjian lama modelnya. Karena di situ dalam perjanjian baru itu yang denominasi maksudnya. Yang gereja itu yang tadinya udah pecah jadi ribuan denominasi itu modelnya ada kursi Musanya di situ. Entah yang duduk itu ketua sinode, entah yang duduk itu gembala sidang, entah yang duduk itu siapapun dia namanya, ada jabatan atau posisi yang di dalamnya terkandung otoritas dia. Otoritas jabatan lah. Padahal dalam Alkitab karena organisme perjanjian baru atau gereja itu tubuh, otoritasnya bukan otoritas jabatan, bukan otoritas kursi Musa, ya, tapi otoritasnya otoritas hayat Kristus. Makanya Yesus bilang di antara kamu jangan ada disebut pemimpin, jangan disebut rabi atau kamu menyebut bapak atau apa, nggak boleh. Karena aku pemimpinmu.
melalui Roh pemberi hayat, aku memimpin gereja. Yesus tidak pernah menyerahkan otoritasnya atas gereja kepada satu orang, apalagi dua. Ada itu. Itu yang melakukan itu, perampasan otoritas itu, itulah pemimpin-pemimpin denominasi yang merampas otoritas Yesus, diganti menjadi otoritas jabatan struktural. Ya. Itu perampasan otoritas. Itulah yang dibilang di Alkitab, di kitab itu ajaran Izebel. Izebel itu sebagai istri dia merampas otoritas suaminya ketika dalam kasus kebun anggur Nabot. Ya, dia membuat tulisan cap raja, itu dia mengambil otoritas Ahab suaminya. Jadi itu sebabnya kalau kita baca, nanti kita masuk aja langsung ya ke dalam Perjanjian Baru ya. Kita lihat di situ ada dua bagian firman Tuhan yang kayaknya perlu kita baca sebagai membantu dulu ya. Matius 23. Coba dulu kita lihat di Matius 23 ini. Di sini sebelum Yesus menghardik, katakanlah begitu ya, karena tegurannya udah terlalu keras banget ya sama orang Farisi yang punya kursi Musa ini. Ya, coba kita lihat ya. Ayat 2 ya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Istilah Yunania katedra itu posisi, jabatan yang di dalamnya terkandung otoritas, kuasa dan sebagainya. Sehingga orang Israel harus nurut. Walaupun kelakuan orang Farisi ini, kau jangan ikutin kelakuannya. Tapi kalau yang mereka katakan, turutin. Karena mereka sudah punya otoritas itu, kursi Musa. Ya, itu yang dibilang ya. Tapi, barulah di sini dibilang, ayat 8. Tetapi kamu, nah ini istilahnya tetapi kamu itu artinya terjadi pembalikan yang dahsyat. Yang membuat prinsip kursi Musa Perjanjian Lama itu berubah total. Ini yang harus dilihat. Jangan main asal comot aja. Ya. Tetapi kamu, artinya inilah Yesus memberikan suatu prinsip baru dalam Perjanjian Baru itu. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi. Ini posisi semua ya. Jangan, karena kamu semua saudara. Saudara sudah lihat nggak itu? Egaliter, sama. Kamu semua saudara. Ya, tidak ada jabatan ini lebih tinggi, ini ada otoritas begini-begini, enggak ada. Saudara. Ya. Kemudian jangan kamu disebut, jangan seorang pun menyebut siapapun bapak di bumi. Ya, karena hanya satu bapakmu. Kemudian inilah yang paling ayat 10 ini. Janganlah pula kamu disebut pemimpin. Dalam hal di sini Yesus sedang konteksnya kursi Musa. Yesus sedang bicara tidak ada kursi Musa di dalam Perjanjian Lama, di dalam Perjanjian Baru. Tidak ada prinsip pemimpin kursi Musa di dalam konteks Perjanjian Baru, karena di sini organisme, semua saudara, sama, semua raja-raja, semua imam-imam. Ya, sekali lagi ya. Denominasi itu adalah perampasan otoritas. Itulah Izebel, ajaran Izebel. Kemudian Nikolaus, itu hierarki masuk. Menaklukkan. Niko itu menaklukkan. Laos itu, laiki itu kaum awam. Jadi para pemimpin menaklukkan kaum awam dengan memasukkan hierarki. Sudah tahu nggak kalau dalam organisasi itu? Ini ada garis komando. Ini garis-garis itu bukan, itu ada artinya. Itu garis otoritas. Artinya yang bawah ini naik, bertanggung jawab ke atas. Yang di atas ini berotoritas ke bawah. Mau ngomong apapun dia harus taatin. Kalau saudara masuk organisasi gereja katakanlah begitu, saudara nggak boleh berontak. Ya, kalau saudara harus konsisten. Kalau masuk itu organisasi nurut dong. Ya, jangan di dalamnya tuh protes-protes. Karena kan saudara udah dapat gaji, sudah dapat aturan-aturan tertulis sudah ada di situ. Itu prinsip Perjanjian Lama. Itulah denominasi yang saat ini. Denominasi yang saat ini itu mencomot prinsip Perjanjian Lama begitu. Kalau Perjanjian Baru tidak ada demikian di antara kamu. Ini dia, ya. Jadi karena pemimpin satu Mesias. Dari mana caranya Mesias memimpin gerejanya? Dengan cara Roh pemberi hayat itu. Roh Kudus, otoritas Roh Kudus atau otoritas hayat lah. Makanya dalam gereja mula-mula kisah para rasul itu ada 70 istilah roh. Dipimpin roh, bisikan roh, Roh Kudus melarang, penuh Roh Kudus dan sebagainya. Itu jelas ya perbedaan ini ya. Ini harus ya.
Nah ini harus ya. Tapi ini kalau pemimpin denominasi pasti membantahnya. Saya yakin kalau dia jujur baca Alkitab, dia mestinya tahu prinsip ini. Model perjanjian lama dengan model kepemimpinan perjanjian baru nggak bisa disamakan. Mari kita lihat satu lagi, Lukas pasal yang ke 22 ya. Ini juga bicara soal itu ya. Lukas pasal yang ke 22. Nah ini lihat, ini konteksnya kingdom, kerajaan sorga ini sedang bicara tentang kerajaan sorga. Karena murid-muridnya ada pertengkaran, siapa yang dianggap terbesar di antara mereka. Konsep murid-muridnya masih konsep perjanjian lama. Mereka biasa ingin yang terbesar, itu biasa lah. Itu kedagingan manusia, itu pasti ada begitu. Ingin besar, ingin nomor satu lah. Nah, Yesus bilang ayat 25, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Ayat 26, ini perhati ayat 25 ini ya. Ini ayat 25 itu prinsip Israel. Israel raja-raja juga dia memerintah rakyat. Saul, Daud, semuanya punya otoritas memerintah. Ya. Dan mereka menjalankan otoritasnya. Ya tergantung, kalau rajanya baik ya dia rada ya bagus lah. Kayak Daud di Alkitab menyebut dia menggembalakan dengan keahliannya dan sebagainya. Tapi kalau misalnya rajanya jahat juga mereka nggak bisa ngelawan. Harus nurut, ya. Itu kursi Musa sama itu ya. Ayat 25 ini ya. Tetapi kamu, ayat 26 ini, tidaklah demikian. Nah ini kembali Yesus memotong ya, membantah prinsip model perjanjian lama itu. Itu cuma simbol. Nah ini makanya prinsip simbol dan realita ini kadang-kadang saya pun bingung juga. Kok saya kalau nulis itu terus ada yang membantah-bantahi, saya bilang males saya ngejawabnya. Bukan karena saya nggak bisa ngejawab. Kok bego banget gitu loh, ngebedain prinsip ini simbol, yang ini realita, aku nggak tahu gitu ya. Perjanjian lama ini kan umat itu gereja itu apanya, jemaah itu atau bait sucinya itu kan bentuknya kemah atau bangunan. Kok di sini kan orang? Kalau di sini berkatnya tuh materi, di sini berkatnya rohani. Kalau di sini tuh kerajaannya berbentuk kerajaannya, ada istananya, musuhnya jasmani apa semuanya. Di sini kan kerajaannya, the kingdom of God is within you, di dalam, spiritual. Yesus sendiri bilang kok itu. Jadi ibadahnya di sini dengan peraturan-peraturan itu ya, dalam kemah suci ya, korban-korban apa semua, simbol semua itu. Sementara di sini ibadahnya dalam roh dan kebenaran. Kadang-kadang saya bingung juga, kok nggak ngerti-ngerti itu menurut saya bukan masalah teologis. Tapi kalau orang memang udah dapat uang jabatan, ini makanya kalau orang sudah duduk lupa turun ya. Tunggu kematian menjemput dia baru dia mau turun dari tahtanya itu. Dari kursi musanya itu. Walaupun kursi musanya kecil sempit. Kecil maksudnya enggak berapa orang aja, tetap dia nggak mau turun itu. Sekali duduk lupa turun ya. Jadi bukan masalah teologis. Kalau masalah teologis, kalau orang baca dengan pikiran sehat, pikiran normal, dengan hati cinta Tuhan, cari kebenaran ya, bukan cari pembenaran. Beda itu ya. Baca Alkitab itu cari kebenaran, bukan cari pembenaran, membenarkan posisi saya dan sebagainya. Jangan begitu. Kalau itu namanya ya susah dia ngomong. Makanya saya nggak mau jawab. Nggak mau jawab bukan karena saya nggak bisa jawab. Kau nggak cari kebenaran berarti. Karena kita juga bilang dalam Injil Yohanes, kalau kamu mau melakukan kehendak Tuhan, kamu akan tahu. Ya, kalau dalam konteks ini dia bilang, kamu akan tahu entah ajaran ini berasal dari Tuhan atau berasal dari manusia. Kalau kamu mau melakukan kehendak Tuhan. Tapi masalahnya memang kamu nggak mau melakukan kehendak Tuhan, kamu sudah mau melakukan keinginanmu. Kalau para pemimpin denominasi sudah berkeras, perpuluhan akan kujalankan, uang akan kupegang, jabatan dan sebagainya. Udah dia tetapkan itu. Tinggal dia carilah di ayat-ayatnya ini. Karena dosen saya salah satu tuh, dia bilang tidak semua hukum-hukum dalam perjanjian lama ini dibatalkan.
katanya. Yesus memang nggak membatalkan hukum itu, tapi dia menggenapinya. Kalau udah genap ya jangan lagi lah. Kayak hukum korban, hukum rajam, semuanya itu sudah digenapi di sini. Ada artinya. Ya, tapi tetapnya dimasukin hukum perpuluhan, hukum buah sulung. Ya emang udah dasar. Itu bebal gitulah. Ya, bebal itu kalau itu. Bukan lagi, apa namanya, udah bebal lah. Apalagi mau dibilang. Jadi sudahlah. Jadi kalau saya yakin umat pilihan Tuhan ngerti yang saya bicarakan ini. Ya, ngerti. Walaupun dia mau sekolah kek, mau enggak kek, sebabnya ngertinya kenapa? Karena pengurapan yang di dalam batinnya itu mengajarkan dia segala sesuatu. Tapi sebaliknya orang-orang mau sekolah tinggi kek, mau DTH kek, mau PhD kek, mau apa kek, kalau memang udah cinta uang dan jabatan, nggak akan ngerti yang saya omong ini. Nggak ngerti. Malah dia akan membela, melawan, dan sebagainya. Walaupun sudah jelas. Nggak perlu lagi dipusingkan ya. Oke, saya menutup dulu. Ya, di dalam perjanjian lama, kalau perjanjian baru, kalau gitu, siapa yang memimpin gereja? Ini ada dua istilah ada dalam perjanjian ini. Saya cepat aja karena udah sering saya singgung ini. Episkopos itu artinya epi melihat dari atas. Epi itu di atas, skopos itu melihat. Jadi episkopos itu orang pemimpin yang melihat dari atas, menjaga domba-domba kalau ada serigala. Yang kedua presbuteros, istilah Yunani yang kedua. Itu artinya orang tua, dewasa ya. Nah, kedua istilah Yunani ini dipakai berganti-gantian dalam perjanjian baru. Artinya menunjuk kepada dua orang yang sama. Menunjuk kepada satu orang yang sama. Episkopos dan presbuteros itu satu orang yang sama. Kalau episkopos itu adalah fungsinya melihat dari atas, kalau presbuteros itu adalah pribadinya orang ini, dewasa rohani. Satu orang itu yang namanya episkopos dan presbuteros. Nggak taunya ini si Ignatius tahun 117 Masehi, saya sering kutip tulisannya itu. Membedakan antara, ini kalau episkopos itu jadi bishop biasanya diterjemahin. Kalau presbuteros tua-tua. Dia bilang beda, ini bishop ini di atas itu. Ya, bishop itu di atas tua-tua, sehingga dalam suatu tim kepenatuan harus ada seniornya. Kalau dalam denominasi senior pastor atau apalah itu, pastor, gaya-gayaan itu. Itulah ya. Kemudian di zaman itu, dari tahun 117 Masehi ini, itu mulai bertarung antara bishop-bishop di tiap kota itu. Karena ini tiap kota itu pemimpin kepenatuannya satu tiap kota. Adalah bishop agung. Di antara bishop ini bertarung lagi. Akhirnya adalah kardinal. Di antara kardinal akhirnya adalah paus. Itulah dia hierarki masuk ke dalam gereja. Artinya sistem kepemerintahan manusia masuk ke dalam gereja. Dan itu settle kurang lebih abad 5, abad 6. Itulah Katolik sekarang. Protestan mengikuti semua Pentakosta karismatik. Karena Luther hanya membolehkan 3 itu aja ya. Sola gratia karena kasih karunia, sola fide karena iman, sola scriptura hanya Alkitab. Oke. Jadi udah jelas lah ini. Udah jelas lah. Satu lagi sebagai penutup. Penutup sebagai kesimpulan lah ini ya. Saudara, coba dulu kita lihat lah ya. Wahyu pasal kesimpulannya itu nasib kata nasib orang yang membantah prinsip ini. Nasib denominasi katakanlah begitu dengan yang sebagai organisasi itu dengan organisme yang umat pilihan Tuhan. Di dalam kitab Wahyu ada 2 perempuan disebut di situ. Yang pertama perempuan di pasal 12 yang melahirkan putra-putra Elohim yang nanti akan memerintah bangsa-bangsa ya. Tapi Wahyu 17 itu dibilang pelacur karena dia prinsipnya menerima campur aduk atau Babel. Ini kalau dilihat ini kalau pasal 18 dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar, big city itu artinya Babel itu ya. Karena di pasal 18 ayat 2 dibilang sini sudah rubuh Babel, kota besar. Jadi perempuan sama dengan Babel, sama dengan big city. Beda dengan holy city nanti ya. Nah, di sini dikatakan perempuan ini dia pertama duduk di tempat yang banyak airnya, mayoritas air itu. Nanti kita lihat ini. Yang kedua, Babel besar itu, ibu itu dia duduk di atas binatang. Binatang ini simbol ya. Simbol daripada pemerintahan manusia, binatang itu. Kalau lihat di kitab Daniel itu bisa lihat itu. Jadi ini gereja,
ciri dasarnya ini yang pasal 17-18 ini. Gereja yang ditopang oleh sistem pemerintahan manusia. Itu perempuan gereja duduk di atas binatang, ditopang oleh binatang, oleh sistem pemerintahan manusia. Memang dia menjadi besar, karena itu big city. Tapi bukan holy. Big, gede. Kayak Katolik kan besar itu. Itu Katolik itu harta, kata ada yang sepertiga harta dunia di tangan Katolik itu. Sepertiga ya, kata sepertiga lagi Israel, kata termasuk orang meratnya yang di Amerika. Baru ya sepertiga nih sisa-sisanya ya kita itulah. Sisa-sisanya. Itu gereja yang ditopang oleh sistem pemerintahan manusia. Ini adalah perempuan duduk di atas binatang. Itu dia. Ya, memang dia besar, big city, tapi bukan holy city. Jangan salah. Holy city itu Yerusalem. Itulah dia mempelai anak domba. Saya harus tutup dulu ini. Udah kesimpulannya gini. Saudara lihat di Wahyu pasal 12 ya, organisme ya, perempuan itu bukan enggak ada pemimpin, ada pemimpin bintang itu membentuk ini, tapi semuanya sama, egaliter. Dia melahirkan putra Elohim yang akan memerintah bangsa-bangsa. Kemudian yang Wahyu pasal 17-18 itu akan dihancurkan. Babel dihancurkan, dihakimi ketika Tuhan Yesus datang. Oleh sebab itu, pasal 18 ayat 4, umat Tuhan keluar. Diminta keluar dari sistem denominasi seperti sistem perempuan duduk di atas binatang itu. Ya. Sistem gereja ditopang oleh pemerintahan manusia. Itu harus keluar dari situ. Ya. Supaya jangan kena nanti malah petakannya itu. Oke, simpulannya ini sudah cukup lah ya. Yang penting kepemimpinan model perjanjian lama itu adalah struktural. Hukumnya tertulis dan sebagainya di luar ya. Kalau yang model perjanjian baru ini spirit ya, otoritasnya terhadap hayat ya. Penatua diaken itu hanya overseer ya, episkopos dan presbiter seorang dewasa saja. Itu bukan jabatan. Itu suatu fungsi lah, katakan begitu. Fungsi dengan kepribadian orang yang berkarakter Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.